والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين والحمد لله رب العالمين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. Syi'a'ul basyirati yashaduka qarbahu minka wa 'ainul basyirati yashaduka adamaka biwujudihi wa haqqul basyirati yashaduka wujuduhu la adamaka wa la wujudaka. Ini kalam yang nomor 36 yang artinya cahaya basyirah menyaksikannya engkau kedekatan kepada Allah daripada engkau. Wa ainul basyirah yaitu penyaksian engkau tidak ada engkau untuk wujudnya. Hakul basyirah yaitu penyaksian engkau akan wujudnya, tidak ada engkau dan tidak ada wujud engkau. Nah, ini yang kita bahas masalah yang sesuai kita penjelakan tadi, yaitu ada orang yang disebut ilmu yakin. Yang kedua ada yang disebut adalah ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin. Syi'a'ul basyirati nurul aqli. Adapun orang yang mendapatkan keyakinan itu disebabkan oleh nur akal, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Dapatnya yakin melewati akal yaitu karena sebab mencari ilmu. Datang keyakinan, sebab mendengar, sebab melihat, maka menimbulkan keyakinan. Adapun ainul basyirah nurul ilmi. Adapun yang kedua yaitu basyirah yang disebut adalah ainul basyirah, itu datangnya disebabkan oleh nur daripada ilmu, yaitu kasabnya. Yang ketiga mendatangkan keyakinan melewati yang disebut adalah hakul yakin, hakul basyirah, yaitu melihat yang dilihat tidak ada diri kita, yaitu panak, bujur panak. Kada ada diri kita tuh kada ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah melewati orang tersebut adalah ainul basyirah, dahulu terbuka, yang disebut adalah kasab. Adapun kasab di sini yaitu orang ini mendapatkan ataupun terbukanya hijab, bisa bertemu dengan perkara-perkara yang gaib, yaitu orang tersebut masuk ke alam malakut. Alam malakut yang dimasukinya, di antaranya alam malakut adalah bertemunya roh kita ini dengan orang-orang yang mati. Kalau ilmu yakin
yang mendatangkan keyakinan dari sebab ilmu itu hanya alam mulki, yaitu alam yang sadar seperti kita ini. Alam mulki namanya, ataupun alam syahadah. Nah, ini ilmu apa saja kita bisa mencari, kita tuntut dan kita cari, kitabnya kita bisa beli, gurunya kita bisa datangi. Kalau ilmu untuk mendatangkan yakin bisa dicari dah. Nah, orang ke sana umpat, ikut kita datang, kita dengarkan, akhirnya kita mendatangkan suatu keyakinan. Bisa dicari ini ilmunya. Tapi kalau ilmu ainul yakin tidak bisa dicari. Nah, itu pulang. Ainul yakin yang tadi adalah ilmu kasab. Walaupun orang itu sudah 1.000.000 basic kitab di rumah, paham, hafal, dan bisa menulis ataupun mengarang, belum tentu orang tersebut adalah ainul basirahnya terbuka. Dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, pangkat seseorang yang terbuka ainul basirah itu melebihi daripada ulama 1.000.000. Nah, coba 1.000.000 ulama baru 1 orang yang ainul basirah terbuka. Nah, itu dah. Jadi sangat pentingnya kita tuh adalah beisi guru, beisi kawan adalah ainul basirahnya terbuka. Bukan sekadar ulama yang ilmu yakin ataupun ulama bil kitab, ulama bil hadis, bil Quran, walakin ulama'ul ainul yakin. Nah, itu dok. Karena ainul yakin ini ataupun disebut ainul basirah ini, orang tersebut gurunya adalah kalangan Ruhul Muqaddasiyah. Nah, pulanglah. Ruhul Muqaddasiyah ini gurunya. Ruhul Muqaddasiyah itu siapa aja? Yang pertama para wali, yang kedua adalah para nabi. Nah, dan ilmunya ini lebih mantap, lebih kuat, dan lebih dahsyat daripada ilmu melalui daripada ilmu yakin tadi, melewati belajar lawan guru nambah kitab. Nah, kitab. Kadang-kadang orang yang ainul basirah ini orangnya tidur aja di rumah, mencungkung aja, kada kemana-mana, atau beunjun aja dah. Nah, beunjun aja, beunjunan tauman. Tapi ainul basirah orang tak buka. Nah, ainul basirah tak buka. Kemudian wahaqul basirah nurul haq. Nah, adapun yang nomor 3 tadi adalah namanya hakul yakin. Hakul yakin ini adalah para wali dan para nabi yang kelas tinggi. Yang disebut orang ini tauhidnya adalah muwahhidin. Muwahhidinnya artinya kada ada lagi yang dirasa maupun yang dipandang, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau berzikir itu kan ada bermacam-macam. La ilaha illallah, itu umum biasa tuh. Yang kedua, la ilaha illa huwa, berarti dia tuh masih jauh tuh dia.
La ilaha illa anta. Nah, berarti dekat sudah nih, di depan sudah. La ilaha illa ana. Berarti ada di awak sudah nih. Ada. Kemudian kada perlu lagi la ilaha illallah. Ana anal haq. Nah, inilah biasanya yang dipakai orang tersebut ataupun yang yang dipakai oleh wali-wali yang sudah besar seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi. Subhani maha suci diriku. Subhani maha suci diriku. Kemudian perkataan daripada Abu Yazid Al-Bustami, laisa fi jubati illallah. Enggak ada di dalam jubah nih yang memakai jubah nih, hanya Allah saja yang memakai jubah. Artinya Allah Ta'ala yang berikungan nih maksudnya. Itu adalah tauhidnya orang hakul yakin. Nah, orang yang seperti inilah yang mendapatkan surga makrifat. Nah, 2 surga. Orang inilah yang mendapatkan 2 surga. Bahkan kalau seandainya ditawarkan surga akhirat, tidak mau beliau. Sudah enak katanya. Karena makrifatnya berbuah. Nah, kalau kita ini kan ilmu harus menghasilkan makrifat. Hasil daripada amal, hasilnya adalah supaya makrifat kan, gitu. Kalau mereka ini hasil daripada makrifat adalah buah lagi. Nah, berbuah. Makrifatnya diantaranya adalah mahabbah, yaitu cinta yang sangat tinggi. Kemudian unsi, mesra yang sangat jinak. Nah, kemudian apalagi redo yang sangat tinggi juga. Nah, dan kemudian orang yang hakul yakin ini itu adalah hiburannya Allah Ta'ala, nama hibur. Bertamu dan melihat bukan pandiran yang bertamu, tetapi rohnya tuh benar-benar bertamu, bahkan zahir bertemu dengan Allah Ta'ala. Berbentuk, Tuhan tuh berbentuk. Nah, kalau kita nih orang kalau bicara tentang ketuhanan hanya ilmunya, kisah, kemudian diyakinakan jar. Tapak saya yang buat meyakinakan, kan ada lagi. Padahal kabar tadi belum tentu bujur atau kada kan. Kalau hakul yakin ini benar-benar bertamu, nah melihat. Hakul yakin adalah berjahir. Allah Ta'ala itu berjahir, bertajali, maksudnya bertajali. Nah, bertajali. Kayak apa hendak yakin? Kalau kada berbentuk, bagaimana hendak yakin kepada Allah Ta'ala kada melihat wujudnya? Kada ada bukti. Nah, jadi para wali-wali ini yang hakul yakin ini membuktikan melihat zat wajibul wujudnya yang seperti apa, bukan ilmu ataupun mendengar ataupun paham, diri sendiri yang menyaksikan dan nampak benar. Nah, tetapi ini bertingkatan masing-masing, tergantung daripada orang tersebut pangkat kewaliannya. Ini pangkat nih tergantung wali kepangkatannya. Nah, tebang toh. Yang disebut di sini adalah hakul basirah, nurul haq. Fal uqalau binuri uqurihim syahadu anfusahum wa syahadu rabbahum qariban minhum ay bi ilmi wal ihatati. Nah, jadi yang pertama tadi
adanya orang akal-akal dengan nur akal tadi menyaksikan dengan keimanan Tuhannya dengan ilmu tuh, melewati ilmu lah, karena dengan Tuhannya menyaksikan, dengan Tuhannya menyaksikan nih, menyaksikan ilmu lah lewat ilmu, itu adalah yang disebut apa namanya, yang disebut adalah orang tersebut ilmu yakin. Nah, jadi sebab sehat otaknya, kemudian membenarkan, mengimanakan, mendengar daripada perguruan atau melihat dari kitab, kemudian yakin. Itulah yang disebut adalah ilmu yakin. Adapun ulama-ulama binuri ilmihim, ulama tadi sudah tahu ilmunya. Ulama ini artinya banyak bisi ilmu tuh. Nah, bukan ilmu tauhidnya bisi, macam-macam ilmu. Kemudian sidin amalakan ilmu tersebut. Syahadu anfusahum adaman fi wujudi rabbihim. Kemudian beliau ini menyaksikan diri mereka, menyaksikan yang disebut adalah Rabb, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, mereka menyaksikan dirinya, kemudian kaji mengkaji tauhid diri, didalami, akhirnya ketemulah dengan dirinya. Ketemu dengan dirinya, akhirnya ketemulah dengan yang disebut di diri tadi adalah nama lain daripada diri, yaitu adalah roh. Buka rohnya, hidup rohnya. Selama ini roh kita ada, akan tetapi tenggelam, tak sembunyi. Nang zahirnya nampak hanyalah apa? Nafsu. Nafsu saja tertutup oleh nafsu. Gara-gara ulama tadi sudah mengamalkan ilmunya yang banyak, memakai, akhirnya terbukalah kasab roh ngarannya. Jadi roh tersebutlah akhirnya diajarin oleh Ruhul Al-Muqaddasiyah. Yang datang adalah gurunya roh. Gurunya roh yang datang. Kalau yang tadi adalah gurunya jasad, ilmu yakin tadi jasad. Kalau yang ini tadi adalah guru roh yang datang. Nah, kemudian orang tersebut kasab. Yang disebut orang ini adalah ainul basyirah, yang disebut ainul yakin. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini tafsirnya aja nih, tafsirnya lah. Wal mutahaqqiquna binuril haqqi syahadul haqq walam yashhadu ma'hu siwahu. Ini orang yang hakul yakin, ini kadada yang disaksikan walaupun melihat makhluk, yang dilihat Allah Ta'ala. Nah, ini. Tetapi orang yang ini adalah sudah walinya, bukan wali yang rendah. Nah, dilihatnya itu Allah Ta'ala seberkaan. Jadi bukan ilmu mengatakan Allah Ta'ala, tetapi rasa sudah. Badan kita ini sudah dikuasai oleh rasa. Karena rasanya itu kayak Pak, ya rasanya hanya si dende yang tahu. Kalau kita nih mengisahkan aja, hanya si dende yang tahu. Nah, ini rasa orang rusak apa tuh, orang apa aja orang tuh, orang jatuh cinta kayak Pak ditagur, ditangati, jangan nikam ke sana aja, jangan nikam lawan orang tuh, ini bisa mamuk nih, bisa mamuk.
sampian tuh jaka ditahu benaham perasaan aku. Nah, itu tuh. Nah, pokoknya apabila sudah rasa di hati, sudah iya toh, itu kada kawa lagi dikutil-kutil. Orang sudah cinta, sudah membara toh. Nah, apalagi orangnya cinta kepada Allah Ta'ala sudah. Dan yakin sudah, hasilnya nampak sudah. Kelihatan oleh mata, kelihatan oleh batin. Kada batin aja yang melihatnya, mata zahir melihat sudah. Jadi saking kuatnya daripada yang batin mengeluar. Nah, gitu. Pada ilmu tasawuf yang paling tinggi itu adalah batin dan zahir itu sama saja. Melihat dan nampak. Yang zahir nampak, yang batin nampak. Nah, itu yang disebut adalah orang tersebut hakul yakin. Yakinnya tinggi, benar. Nah, ini kita nih, pulanglah. Nang hakul yakin ini kadang pun kita paham. Jangankan yang hakul yakin, yang ainul yakin pun bukan ampun kita. Yang ampun kita nih yang mana? Yaitu ilmu yakin. Yang kawa dicari barangnya. Ada gurunya, ada kitabnya. Itu namanya adalah ilmu yakin. Nah, dan kawa dicari nang kedua dan yang ketiga itu tidak bisa dicari. Nah, itu Pang. Itu adalah bagi gimitan, apalagi orang tuh dicintai oleh Allah Ta'ala, ada langsung dikasih, tidak. Kalau salah guna aja. Nah, misalnya orang tua yang sayang dengan kita, orang tua kita tuh banyak besi duit, 10 miliar. Sedangkan anaknya masih umur 6 tahun. Maka saking sayangnya diimiti dulu fasilitas sesuai dengan keperluan, duitnya disimpan dulu. Nanti kalau sudah waktunya orang tersebut harus menggunakan modal dan duit banyak, maka duit tersebut akan dikasih. Begitu juga kalau kita nih disayangi oleh Allah Ta'ala, maka kita nih dijagai. Begini dulu dikasih ilmu. Kalau kada tahan, ibarat mesin tadi, mesinnya besar, mesin mobil, tetapi yang diandak ke sepeda kan tidak mampu, kada tahan malah hancur. Gitu. Jadi disesuaikan, tauhid pun sesuai, amalan pun sesuai. Jadi kita nih kada boleh memaksakan. Amun kita kada mampu tahajud 12 rakaat, 2 rakaat barang. Kada mampu kita puasa yang wajib barang. Jangan gara-gara puasa anak bini kada urus, kada terurus, kada boleh tak? Gara-gara mencari ilmu, kasana kemari pengajian didatangi tujuan berkah, akan tetapi pendidikan anak kada diurus, itu juga salah. Jadi ibadah pun ada nafsu juga. Ibadah pun ada nafsunya juga. Nah, makanya kita selalu minta hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi yang hakul yakin tadi adalah orang tersebut kada ada yang dilihat kecuali Allah Ta'ala. Baik yang dilihat zahir maupun yang dilihat batin. Jadi hatinya tuh hatinya sudah merasa. Merasa tuh Bang, ngelihat. Jadi bukan waktu orang tuh tidur saja melihat Allah Ta'ala, akan tetapi di dalam waktu jaga pun melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sembahyang pun yang dilihat Allah Ta'ala juga. Dalam mencari ilmu pun yang dicarinya Allah Ta'ala juga. Yang melihat siapa? Roh sidin. Karena sidin tadi
lebih daripada kasab sudah. Kalau kasabnya hanya terbuka, kasabnya hanya terbuka tutup. Tetapi kalau hakul yakin ini adalah sudah berjalanan, sudah hafal, sudah daerah situ, udah hafal mana kiri, mana kanan. Nah, kalau orang kasab ini ibaratnya hanya terbuka, baru terbuka, itu kasab tuh. Tapi kalau hakul yakin ini sudah berada di situ, nah berdiam di situ. Nah, jadi tidak perlu kasab lagi orang tersebut. Sudah kasab meliputi sudah. Allah Ta'ala nampun kasab sudah meliputi kayak Pak. Allah Ta'ala kada perlu bakal kasapan lagi, nah meliputi kayak Pak. Nah, kalau kasab ini kan cuma jalan aja, baru jalan, tapi jalan yang tercepat di antara jalan-jalan yang lain. Ibarat suluk tadi, salik yang tercepat daripada suluk-suluk yang lain. Kalau suluk yang lain tuh seperti menuntut ilmu ke pondok pesantren berapa puluh tahun, membaca kitab berapa tahun, berzikir berapa ribu satu hari, puasa berapa puasa putih, puasa kuning, puasa hijau kan, macam-macam tuh, puasa hitam. Itu ada dalam tarekat. Kemudian sholat, macam-macam sholat. Kemudian masuk hutan pula. Ada 12 tahun, ada 13 tahun, ada 20 tahun. Ada seumur hidup masuk hutan, ada dapat dua yang disebut hasil ataupun marifat. Tetapi kalau dengan kasab, walaupun orang tersebut ada mempunyai ilmu banyak, walaupun orang tersebut masih muda, walaupun orang tersebut perempuan biasa saja, tetapi kasab berdahulu alahan daripada orang menuntut ilmu, kamasir, kayaman, hadramaut dan macam-macam, lebih daripada itu. Karena apa? Bertemu dengan sumbernya. Bertemu dengan sumbernya. Kalau ke pondok pesantren atau datang ke sana kemari, itu bertemu dengan cabangnya, cabang yang sangat jauh. Cabangnya aja. Nah ini aja dulu. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.